Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diterima individu sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Sedangkan PPh 26 ditujukan untuk wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dasar hukumnya meliputi Undang-Undang PPh, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri Keuangan. Tujuan utama pemotongan ini adalah memastikan kepatuhan pajak, meningkatkan penerimaan negara, dan mengatur kewajiban pajak bagi penerima penghasilan. Selanjutnya, pajak penghasilan PPh pasal 21. Definisi dan penerima. PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penerima penghasilan yang dipotong termasuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai seperti dokter dan pengacara. Jenis penghasilannya yaitu ada gaji dan upah, tunjangan dan honorarium, serta komisi dan imbalan lain. Sini ada contoh perhitungan PPh 21 pegawai tetap. Yang pertama, langkah perhitungan. Hitung penghasilan kena pajak dengan mengurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP dari gaji bruto. Misalnya gaji 10 juta, biaya jabatan 500.000, iuran pensiun 200.000, serta PTKP per 4,5 juta per bulan. Yang kedua, penghasilan kena pajak. Hasilnya adalah 4,8 juta per bulan yang menjadi dasar pengenaan tarif pajak sesuai lapisan tarif. Yang ketiga, PPh 21 bulanan. Tarif 5% atas PKP penghasilan kewajiban pajak 240.000 per bulan. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 26. Definisi dan subjek. Definisi PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari sumber Indonesia. Subjek pajak meliputi orang pribadi atau badan asing. Objek pajak diantaranya dividen, bunga dan royalti, sewa dan jasa, serta lain-lain. Contohnya yaitu perusahaan Jerman menerima dividen dari perusahaan Indonesia PT ABC. Nah, di sini ada contoh perhitungan dari PPh pasal 26. Yang pertama, kasus royalti. PT asing menerima royalti sebesar 100 juta dari PT domestik. Yang kedua, tarif PPh 26. Tarif yang dikenakan adalah 20% bila tidak ada perjanjian penghindaran pajak berganda. Yang ketiga, kewajiban pajak. PPh 26 dipotong adalah 20 juta dari pembayaran royalti tersebut. Nah, di sini ada tarif pajak PPh 21. Lapisan tarif pajaknya yang pertama sampai dengan 60 juta, 5%. Yang kedua 60 juta sampai 250 juta, 15%. Yang ketiga 250 juta sampai 500 juta, 250%. Yang keempat, 500 juta sampai 5 miliar, 30%. Yang kelima, di atas 5 miliar, yaitu 35%. Subjek tarif. Tarif ini berlaku untuk pegawai tetap dan tidak tetap yang memenuhi kriteria tertentu sesuai peraturan perpajakan. Selanjutnya ada tarif pajak PPh pasal 26. Yang pertama ada tarif umum. Umumnya dikenakan tarif 20% atas penghasilan bruto. Kedua ada tax treaty. Tarif dapat berkurang sesuai kesepakatan penghindaran pajak berganda dengan negara lain, seperti Indonesia Singapura dan Indonesia Jepang. Selanjutnya ada kewajiban pemotong pajak.
Proses pemotongan. Pemotongan wajib. Pemotongan wajib menghitung, memotong dan menyetor PPh 21 atau 26 sesuai jumlah terutang yang terhitung berdasarkan penghasilan. Pelaporan dan bukti potong. Yang pertama, melaporkan PPh yang telah dipotong ke kantor pajak melalui SPT Masa. Yang kedua, memberikan bukti potong atau formulir 1721 A1-A2 untuk PPh 21 dan bukti potong khusus untuk PPh 26. Nah, ini ada sanksi jika tidak memenuhi kewajiban. Yang pertama, ada sanksi administrasi, yaitu berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak sebagai konsekuensi atas keterlambatan atau tidak setor. Yang kedua, ada sanksi pidana. Pelanggaran berat dapat mengakibatkan hukuman kurungan atau penjara sesuai hukum pidana perpajakan. Yang ketiga, pentingnya kepatuhan. Patuh terhadap kewajiban pajak adalah kunci menghindari sanksi dan menjaga reputasi perusahaan serta individu. Jadi kesimpulannya, pentingnya PPh 21 atau 26. Kedua jenis pajak ini adalah bagian esensial dalam sistem perpajakan Indonesia yang mengatur kewajiban pajak atas penghasilan domestik dan luar negeri. Manfaat dan pemahaman. Memahami mekanisme dan tarif PPh 2126 membantu wajib pajak menghindari kesalahan dan resiko sanksi. Rekomendasi: selalu ikuti update peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk akurasi dan kepatuhan opsional. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.